Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahul khalqu wal amru tabarakallah rabbul alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita berjumpa kembali dengan saya Asyafii dari Karisma Alif. Pada saat ini saya akan mengungkap masalah peninggalan sejarah, peninggalan leluhur kita, karena leluhur kita itu mungkin ratusan tahun ke belakang atau ribuan tahun ke belakang sudah mengenal apa yang namanya seni, sudah berkesenian. Buktinya sekarang banyak peninggalan yang luar biasa. Hasil budaya mereka itu luar biasa. Budaya itu artinya berasal dari dua kata budi dan daya. Budi berarti akal, daya berarti usaha. Jadi kata budaya itu mengandung arti hasil karya orang-orang yang berakal. Nah, pada saat ini, pada malam ini, saya akan mengungkap beberapa peninggalan sejarah dari leluhur kita. Cuma yang jadi penekanan di sini bukan masalah nilai mistis atau nilai kliniknya benda-benda peninggalan sejarah tersebut. Yang akan kami kupas di sini tentang nilai seninya, bentuk asal dari mana, buat apa manfaatnya dan sebagainya. Karena ini perlu diapresiasi bahwa nenek moyang kita zaman dulu, leluhur kita zaman dulu sudah mengenal budaya, sudah mengenal, sudah berkesenian, sudah berapresiatif tentang seni, sudah nampak. Padahal zaman dulu kalau kita melihat peralatan-peralatan belum begitu canggih, beda dengan sekarang. Contoh Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah, di Yogyakarta, Magelang. Itu suatu peninggalan yang luar biasa. Bayangkan zaman dulu belum ada peralatan yang canggih, mereka bisa membangun yang luar biasa, bahkan termasuk 1 dari 10 keajaiban dunia. Terus kalau kita melihat ke Cianjur, situs megalit Gunung Padang Cianjur, di sana batu tertata rapi dengan bentuk yang sama, walau ukurnya berbeda. Kita membayangkan pakai apa mengukir, mengatur batu sehingga demikian rupa bentuknya. Tandanya mereka sudah berkesenian, sudah beradab. Walaupun dalam kesederhanaan sudah membangun luar biasa, hasil karya yang luar biasa. Coba bayangkan sekarang, semacam pusaka-pusaka atau keris-keris yang ada di belakang saya. Maaf, ini bukan mengulas masalah nilai kliniknya, bukan masalah mistisnya, tapi dari masalah nilai seninya. Sekarang banyak peralatan yang canggih, yang modern, sebut bubut. Saya nggak menjamin tukang bubut sekarang walaupun dilengkapi dengan alat yang canggih belum tentu bisa membuat seperti barang-barang yang akan nanti kemungkinan oleh saya. Terus peninggalan tadi bisa berupa batu dan sebagainya. Bisa contoh kita lihat di belakang. Nah pemirsa, inilah contoh-contoh peninggalan sejarah dulu berupa dari batuan. Ini dari batuan. Tuh, kamera lebih dekat, dari batuan ini. Terus dari kayu juga ini berupa gayung yang saya temukan di gunung atau di karantenan Gunung Sawah, Kabupaten Ciamis, di ketinggian 1800 meter dari permukaan bumi. Tidak laku, luar biasa. Ini karya nenek moyang kita zaman dulu. Ini berupa dari besi dan sebagainya, berupa keris-keris atau pisau dan sebagainya. Bisa lihat kameramen. Nah inilah bukti peninggalan sejarah budaya nenek moyang kita, hasil karya orang-orang yang berbudi. Berarti kita kesimpulan, zaman dahulu mereka sudah mengenal kesenian, mengenal budaya, mengenal bagaimana kreativitas bekerja membuat semua ini. Inilah yang akan kita ungkap. Tadi saya menjanjikan yang dikupas di sini bukan dari kayu, bukan dari batu, tapi dari peralatan ini berupa keris. Berupa inilah yang akan diungkap. Apa ini sebenarnya, apa tujuan dan sebagainya. Tapi kami mengungkap berdasarkan versi Karisma Alif.
sekali lagi versi Karisma Alif. Nah, nanti akan ungkap satu-satu, kita fokuskan ke barang-barang ini berupa keris. Jadi pemirsa, yang akan kami ungkap di sini bukan masalah kliniknya, bukan masalah mistis, energi dan sebagainya. Karena saya takut banyak orang yang nggak memahami tentang itu. Cuma yang akan kami ungkap di sini tentang keberadaannya, tentang bentuk seni dan sebagainya akan saya terangkan satu persatu. Namun sebelumnya subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa loncengnya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita semua mendapat informasi dari channel Karisma Alif. Kita akan ungkap, namun sebelumnya kami perkenalkan, ini rekan kami, Kang Manto. Kang Manto, sejahtera buat semuanya ya. Ini Kang Manto rekan kami. Coba Kang Manto, kita ambil salah satu di sana, karena kita akan ungkap satu persatu keris atau pusaka yang ada di sini. Cuma tadi sudah saya terangkan, bukan menerangkan masalah klinik, masalah mistis, tapi lebih ke bentuk seninya. Nah, kita akan ambil satu contoh. Coba Kang Manto ambil. Nah, udah pemirsa, saya akan mengungkap salah satu dari pusaka yang ada di Karisma Alif. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak akan mengulas masalah mistisnya barang ini, benda ini, tapi hanya melihat nilai seni, bentuk dan sebagainya. Nah, untuk itu nanti akan kita buka bersama, kita saksikan masih di channel Alif. Pemirsa, keris itu ada dua macam cara penggunaannya. Yang pertama, ada keris pusaka berupa ageman. Yang kedua, berupa senjata. Ageman artinya keris ini hanya dipakai dalam waktu-waktu tertentu. Jadi nggak dipakai perang, nggak dipakai membunuh orang dan sebagainya, nggak dipakai mengusir musuh, tapi dipakai oleh orang-orang tertentu sesuai dengan status sosial masing-masing. Nah, yang kedua ada keris berupa senjata. Kalau keris berupa senjata atau berupa perkara, ini benar-benar kan digunakan untuk berperang, melawan musuh, bela diri, mengusir penjajah dan sebagainya. Itu namanya keris berupa senjata. Nah, ini keris ini akan saya buka. Nah, keris ini namanya keris Milangkala. Ini jenisnya Milangkala, nama kerisnya. Ini bukan keris berupa senjata, tapi berupa ageman. Ini dipegang oleh orang-orang tertentu yang status sosialnya tertentu juga. Nah, keris ini dipakai setahun sekali ketika ada perayaan ulang tahun, kenegaraan dan sebagainya. Ini disebut Milangkala, itu ngitung tahun. Ini namanya keris Milangkala, diperoleh dari Banjar, Kabupaten Ciamis, di sekitar area Sungai Citanduy, dekat makam Karomat Sang Hyang Cipta Permana. Ini namanya keris Milangkala. Ini bukan senjata, tapi ageman. Hanya dipakai oleh orang-orang tertentu. Diselipkan di pinggang biasanya. Ini biasa dipakai oleh sekelas adipati atau bupati zaman sekarang. Akan saya hitung eluknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kesini ada 11 eluk. Nah, sekali lagi saya tidak mengulas tentang nilai mistis keris ini, tapi nilai seninya. Coba bayangkan, nenek moyang kita zaman dulu bisa membuat benda seindah ini tanpa peralatan yang canggih. Bisa dibayangkan betapa sulitnya dengan alat yang sederhana ini. Ini keris Milangkala, tidak dipakai untuk berperang, tapi ciri khas tertentu, taraf sosial orang-orang tertentu. Ini biasa dipakai oleh adipati. Adipati itu sekelas bupati zaman sekarang. Ini dipakai setahun sekali ketika ulang tahun kenegaraan, hari-hari besar kenegaraan dan sebagainya. Ini saya peroleh dari daerah Banjar, Ciamis, di sekitar area makam Sang Hyang Cipta Permana. Pemirsa channel Alif yang dimuliakan Allah, di sini ada satu rahasia. Keris itu dibagi 3 bagian. Ada yang dikatakan perah, yang pertama, yang ke-1, yang ketiga ini kerisnya, intinya. Yang kedua ini rahasianya. Di sini ada ring, pemirsa. Nah, kalau dikejar secara mistis, ring inilah orang-orang tertentu yang paham tentang ini yang menjadi rahasia, tapi tidak akan saya ungkap sekarang. Mungkin di episode yang lain saya akan mengungkap tentang nilai klinik tentang rahasia keris ini.
Sekali lagi, ini keris Milangkala yang dipakai pada hari-hari tertentu oleh sang adipati sekelas bupati zaman sekarang. Ini tidak bisa dipakai berperang, hanya menandakan ciri khas, taraf sosial seseorang dan sebagainya. Akan saya masukkan kembali. Yang kedua, Kang Manto silahkan ambil. Saya Karisma Alikan Allah. Berikutnya saya akan mengulas keris ini berikutnya. Keris ini namanya keris Randu Damar atau bisa disebut juga Ki Bendo. Nah, dari mana ini asalnya? Saya dapatkan di kaki Gunung Papandayan Garut. Dulu di abad ke-13 ada salah satu orang petapa yang berniat mensucikan diri bertapa bersemedi di Gunung Papandayan. Di antara dua pohon, di sebelah kanan pohon randu yang kecil di bawah 1 meter, di sebelah kirinya pohon damar yang biasa getahnya dipakai kemenyan, sekarang kayu damar namanya. Jadi pertapa tersebut berdiam di tengah-tengah antara dua pohon tadi, karena dia berniat, saya tidak akan berhenti bertapa sebelum ada yang membangunkan, menunggu konon cerita orang, dan berdasarkan narasumber yang saya peroleh dari sana, diperkirakan 17 tahun dia bertapa, sehingga dua pohon tersebut semakin hari semakin gede dan merapatkan, menggencet tubuh si pertapa tersebut. Prosesnya entah tahu, itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, cuman orang tersebut sudah tidak berdaya untuk keluar dari dua pohon tersebut. Akhirnya dia berkata, "Ya Allah, siapapun nanti yang bisa menolong saya, mengeluarkan saya dari himpitan dua pohon randu dan damar, saya akan berbakti kepada orang tersebut." Nah, konon cerita zaman dahulu, berita tersebut terdengar oleh jawara-jawara zaman dulu di Garut. Ini sekitar abad ke-13, berarti tahun 1300 sekian lah. Semua orang yang sakti, yang gagah, yang punya kemampuan lebih, yang punya ilmu, pada datang ke sana untuk mengambil. Karena orang tersebut setelah terhimpit apa? Setelah terhimpit dua pohon dan damar tidak bisa keluar, sampai entah apa yang membuat kesulitan dia keluar. Nah, akhirnya dia berkata dengan ikhlas, "Ya Allah, siapapun yang bisa membantu saya, mengeluarkan saya dari himpitan pohon ini, saya akan berbakti kepada orang tersebut." Ya, pada akhirnya semua tokoh di Garut datang ke Gunung Papan untuk mengambil, karena berkeyakinan orang tersebut bakal memberi sesuatu yang luar biasa, bakal memberi berkah dan sebagainya. Nah, semuanya tokoh tersebut di Garut tidak berhasil. Akhirnya terdengar ke telinga seorang tokoh yang luar biasa. Tidak perlu saya ceritakan di sini, mungkin nanti di episode yang lain. Ia datang seorang dalem yang sedang berkuasa pada saat itu, namanya Raden Anggadipatilu, katelah Dalem Sawidah. Akhirnya dia datang. Dia seorang waliullah, seorang tokoh luar biasa, seorang penyebar agama, seorang tokoh masyarakat yang luar biasa. Dia datang ke Papandayan. Dia mengambil orang tersebut, sulit untuk diambil. Nah, akhirnya dia mengeluarkan kayak bendo yang suka dipakai oleh beliau. Diambil dengan bendo, baru bendo nempel ke bentuk tersebut. Bentuk tersebut keluar, menjelma menjadi keris ini. Konon ceritanya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Cuma di sini saya hanya memberi gambaran. Makanya keris ini dikasih nama keris Randu Damar, karena tadi sejarahnya terhimpit oleh kayu randu dan damar. Kenapa ada aliasnya Ki Bendo? Karena diambilnya pakai benda seseorang tokoh tersebut. Akan saya keluarkan. Nah, inilah pemirsa, keris Randu Damar yang luar biasa, berwibawa, sederhana. Coba bayangkan, zaman dahulu belum ada peralatan yang canggih, tapi sudah mampu membuat barang sehebat ini, luar biasa ini. Nilai seninya tinggi banget. Saya akan hitung luknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luk
ini mengandung filosofi tertentu, tapi tidak akan saya bahas masalah mistis, masalah kliniknya. Cuma nilainya luar biasa. Ini keris termasuk yang tadi ageman. Jadi hanya dipakai oleh orang-orang tertentu, apalagi dia keris ini sudah pernah dipakai oleh salah satu orang dalam Sukapura di abad ke-13, tepatnya 1336. Kalau tidak salah, mudah-mudahan benar. Ini dipakai sebagai ageman oleh seorang adipati, seorang bupati pertama Tasikmalaya. Inilah keris Randu Damar. Jadi sekali lagi, saya tidak membahas masalah klinik, masalah bisnisnya, tapi nilai seninya luar biasa. Coba bayangkan, zaman dulu belum ada bubut, belum ada apa-apa, walau alam dibuatnya dengan pakai apa, sudah menghasilkan barang yang luar biasa. Kalau ini dijatuhkan ke tembok, suaranya akan berbeda dengan besi-besi sekarang. Ini luar biasa banget. Tadi ada ringnya di sini bagian tengah, bagian perahnya, bagian kerisnya. Ini ada 9 eluh, ada filosofinya, tapi saya tidak akan membahas masalah filosofi tersebut. Hanya nilai seni yang luar biasa. Ini pernah dipakai oleh seorang dalam dari Sukapura yang terkenal, namanya Dalam Sabidak Raden Anggadipa III. Nah, mudah-mudahan Anda tahu, sekedar tahu, mudah-mudahan jadi edukasi, pembelajaran, pencerahan, dan hiburan. Inilah keris Randu Damar atau keris Ki Bendo yang saya peroleh dari Gunung Papandayan, Garut. Berikutnya Kang Manto, silahkan. Saya akan masukkan dulu. Pemirsa channel Karisma Alif yang dimuliakan Allah, sebelum kami membahas berikutnya, saya ralat kembali yang tadi. Keris Randu Damar, dilihat di literatur kami, ini pernah dipegang oleh Kangjeng Dalam Sabidak dan Anggadipa III di Sukapura pada abad ke-16, tepatnya 1636. Mudah-mudahan benar. Jadi ralat mohon maaf, ini kelemahan saya mungkin. Setelah dilihat di literatur kami, di catatan kami, bukan abad ke-13 tapi abad ke-16. Ini berikutnya. Keris ini namanya keris Badarudin. Nah, saya punya seorang sahabat dekat sekali dari Aceh, memberikan barang ini, benda ini kepada saya. Namanya keris Badarudin. Konon katanya keris ini pernah dipegang oleh salah satu sultan di sana, namanya Sultan Badarudin walau alam. Cuma saya menceritakan dari pemberi benda ini kepada saya. Cuma di sini benda ini pernah ada sesuatu yang luar biasa. Pernah benda ini di tempat saya ini hilang selama hampir 6 bulan. Entah kemana rimbanya, jadi menghilang. Tidak mungkin ada orang yang mengambil. Saya masih ingat 6 bulan persis menghilang dari tempat saya di belakang. Setelah 6 bulan, tiba-tiba ada kayak isyarat, ada firasat apa ke saya. Dalam hati terbayang bentuk keris ini sempurna lengkap seperti ini, terbayang. Yang ada di belakang ini, di atas itu atap, ada suara yang duk gitu. Nah, ternyata datang pertama ininya dulu, warangkanya dulu. Datang dengan membawa sesuatu yang aneh, membawa kayak apa, tali layang-layang anak gitu kan. Nah, bahkan ada berkas layang-layangnya, kertasnya masih berselip di sini, di wadahnya ini, di keris ini. Beberapa menit kemudian terdengar lagi suara dari atas, tapi nggak ada yang bolong atap itu. Datang barangnya ini, yang kerisnya ini terselip setangkai pohon petai yang besar itu kan. Nah, setelah saya rawat kembali, simpan, saya kembali keluar melihat pohon petai yang di belakang, ternyata udah jatuh lah satu dahan. Nah, saya nggak banyak pikiran, dan pemirsa juga lepas segalanya, mau percaya mau enggak terserah. Yang penting saya ngalami seperti ini, bener-bener tidak ada rekayasa. Jadi pernah menghilang 6 bulan, datang lagi pada suatu waktu setelah 6 bulan, wadahnya bawa kayak kain kenur itu, biasa anak main layang-layang. Terus datang berikutnya, beberapa menit kemudian datang barang ininya membawa kayak daun petai gitu kan. Ini rahasia bener-bener, hanya Allah yang tahu. Sekali pemirsa
mau percaya mau enggak, saya menurut kepercayaan, cuma saya menceritakan apa adanya. Jadi keris ini, keris Badarudin akan saya buka. Inilah pemirsa bentuknya. Coba kamera lebih dekat lagi. Kayak badik Makassar, ini keris. Di perahnya itu ada lapat-lapat tertentu, nggak saya bacakan, termasuk di kerisnya ini. Konon katanya keris ini dari narasumber yang memberikan kepada saya benda ini berupa senjata bukan ageman. Artinya pernah dipakai untuk membela kebenaran, mengusir musuh dan sebagainya. Konon katanya udah membasmi penjahat dan sebagainya. Udah berapa nyawa di keris ini demi kebenaran, demi kebaikan, demi membasmi kejoliman, kejahatan dan sebagainya. Ini keris namanya keris Badarudin, sesuai dengan yang diberikan oleh narasumber kepada saya, yaitu sahabat saya dari Aceh. Ini pernah dipegang oleh salah sultan di sana, namanya Sultan Badarudin. Tadi lepas segalanya, mau percaya mau enggak, ini kenyataannya ini begini. Nah, keris ini tetap ada ringnya di sini, kameramen. Ada perahnya yang ada lapat-lapatnya. Nah, nggak perlu saya bacakan. Nah, terus di sini juga ada lapat-lapat tertentu, pasti mengandung filosofi tertentu. Ini diperoleh dari Aceh, dari seorang sahabat dekat saya dari sana. Nggak perlu sebutkan namanya. Tadi sudah saya ceritakan, nggak menceritakan masalah mistis, masalah gaib dan sebagainya. Cuma nilai seninya luar biasa. Zaman dulu orang tidak punya peralatan yang canggih, tapi mampu membuat peralatan sedemikian rupa ini. Inilah keris Badarudin yang diperoleh dari seorang sahabat dari Aceh. Kembali Kang Manto, ambil lagi. Nah, berikutnya ini benda kecil mungil. Ini saya sebut namanya Kitasri, karena yang memberikan dulu kepada saya itu pernah dipegang oleh orang tua, masih kerabat saya dari istri, namanya Kitasri. Ketika dia wafat, keluarga darah dagingnya kita situ nggak ada yang mau merawat keris ini, karena walau alam koron katanya siapapun yang pegang keris ini, walau alam ya, cuma ima cerita dari orang tua, siapapun keluarga yang pegang keris ini tubuhnya gatal kayak alergi, sakit sekujur tubuh. Ini udah beberapa orang dipegang, maka disimpan di kamarnya itu. Tidak ada orang yang berani mengambil keris ini. Tapi ada sesuatu firasat dari cucunya Kitasri tersebut, entah angin apa yang membawa kabar kepada hatinya. Coba keris ini pegang oleh saya, oleh si Asep katanya. Nah, pada suatu hari ini mungkin 17 tahun yang lalu di Tasikmalaya, saya diwarisi keris ini. Coba Asep pegang keris ini, apa reaksi tubuhnya? Saya bertanya, emang kenapa nek? Akhirnya dia bercerita, setiap pegang keris ini tanpa waktu panjang, hanya beberapa detik langsung tubuhnya merah, gatal katanya. Terus ini dikasih kepada saya terima dengan polos hati, dengan ikhlas dan sebagainya. Akhirnya keterima sampai sekarang, alhamdulillah berkah. Dengan izin Allah saya memegang keris tanpa ada reaksi jelek kepada tubuh saya. Makanya saya kasih nama keris ini Kitasri. Nah, cerita dari narasumber dari Kitasri, keris ini tanpa lu, katanya ini diperoleh dari bibir kawah Gunung Galunggung sebelum meletus tahun 82 ini. Jadi sekali lagi, keris Kitasri ini tanpa lu ini peroleh dari Gunung Galunggung di bibir kawah yang pertama meletus ratusan tahun yang lalu, sebelum meletus tahun 82. Nah, ini katanya diambil bersama orang Garut, orang Singaparna, yang mungkin para praktisi zaman dulu diambil. Karena
orang-orang tersebut termasuk orang ahli yang punya kemampuan tinggi, yang lindungi dengan keilmuannya, kayaknya berlomba mengambil keris ini di bibir kawah Galunggung sebelum itu tahun 82. Nah, akhirnya dengan berbagai cara, dengan cara mengeluarkan ilmu dan sebagainya, akhirnya jatuh ke kakek Tasri tersebut. Dia yang miliki, inilah kerisnya. Nah, cuma di sini tidak berelu. Ini dari Galunggung asli. Ini kata narasumber yang mendapatkan informasi dari beliau. Tidak ada eluknya, tapi tetap ada 3 bagian. Coba lebih dekat lagi kamera. Ini ada bagian perahnya, ini ringnya, ini kerisnya. Katanya, kata orang ahli, walaupun di sini misalkan putus karena lapuk, termakan waktu dan sebagainya, ada pelapukan sampai putus, selama ringnya masih utuh, tidak akan merubah arti, merubah makna. Tetap keris ini utuh. Tapi kalau ininya udah lepas, udah memisahkan antara dua ujung ini, perah dengan kerisnya, semuanya akan hilang, begitu saja akan hilang, musnah, nggak ada makna. Jadi alhamdulillah ini masih terjaga rapi. Ini perahnya, ini ringnya, ini kerisnya. Ini sekali lagi Kitasri dari Galunggung. Saya peroleh dari Kitasri ini 17 tahun yang lalu dengan ujian yang sangat berat, karena siapapun yang pegang keris ini, entah perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua dan sebagainya, gatal tubuhnya ketika megang keris ini. Tapi alhamdulillah, mungkin ada izin dari Allah. Alhamdulillah saya pegang udah puluhan tahun di tangan saya. Alhamdulillah tidak bereaksi apa-apa. Pertanda izinnya Allah, ridhonya Allah kepada saya. Amin. Inilah Kitasri dari Galunggung. Nah, ini termasuk ageman. Jadi nggak dipakai berperang, nggak dipakai pembelaan diri, hanya dipakai sebagai apa? Tanda status sosial orang tersebut. Katanya, yang mudah-mudahan benar. Inilah Kitasri dari Gunung Galunggung di bibir kawah sebelum meletus tahun 1982. Saya peroleh 17 tahun yang lalu dari Tasikmalaya kembali. Nah, mungkin pasien sekali yang terakhir, coba ambil yang terakhir yang mantap, karena kita dibatasi waktu, durasinya terbatas, jadi hanya bisa membahas sampai 5 dulu. Nanti di episode lain saya akan menceritakan tentang nilai mistisnya selain nilai seninya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi. Nah, inilah yang akan kita bahas. Sebenarnya masih ingin saya membahas lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Coba Kang Manto bawa semuanya ke sini. Barangnya coba bawa semuanya ke sini. Ini sudah dibahas 4. Ini mungkin yang terakhir. Mungkin di episode yang lain kita akan bahas lebih rinci. Mungkin akan sedikit lebih maju. Artinya selain nilai seninya yang kita ungkap dan nilai mistisnya, cek nu bohong teh mah, nanti keris ini akan suruh jalan saya ke sana. Insya Allah bakal bisa dengan Allah. Coba bawa semuanya Kang Manto. Ini Majapahit pemirsa, dari Majapahit. Ini masih dari Banjar, bentuknya nyaris sama kan. Nah, ini Mataram, ini abad ke-16. Ini Majapahit, abad ke-12 ke-13. Coba kamera lebih dekat. Ini juga pernah dipakai untuk berperang. Nah, ini Majapahit, tidak bereluk, tapi tidak akan bahas lebih rinci. Nah, ini Mataram. Ini ketika Sultan Agung mengerahkan pasukannya menyerang Batavia, membendung Portugis, transit di Kerawang. Ini Mataram, abad ke-16. Mana Kediri coba? Oh, ini masih Majapahit. Masih Majapahit ini. Nah, pemirsa, channel Karisma Alif yang dimuliakan Allah, ini yang terakhir, ini berupa pusaka kujang. Orang menyebutnya kujang zaman sekarang. Sebelumnya, lepas segalanya tadi, saya bukan mempertontonkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Hanya ini faktanya, cuma tadi saya nggak menerangkan masalah nilai mistis.
nilai religi, nilai gaibnya dan sebagainya, hanya merinci bentuk seninya saja. Insya Allah di episode selanjutnya akan saya bahas tentang nilai-nilai mistis benda-benda tersebut ini. Sementara itu, inilah pemirsa, ini jenisnya jenis kujang. Kujang itu bermacam-macam, ada peninggalan Pajajaran, negeri Sunda, ada peninggalan juga Sukapura dan sebagainya. Cuma nanti bisa diklarifikasi, ada kujang yang bolongnya 3, yang bolongnya 4, bolongnya 5. Itu mempunyai nilai filosofi tertentu, tapi saya tidak akan membahas masalah itu. Nanti mungkin di episode lain akan saya rinci nilai filosofi dan sebagainya, utamanya nilai-nilai mistisnya. Ini kujang, ini saya dapatkan dari Panjalu. Nah, dari Panjalu, mungkin peninggalan keprabuan Panjalu pada abad-abad ke-9. Insya Allah mudah-mudahan benar. Jadi saya juga nggak sembarangan ngomong, saya punya narasumber, punya sesuatu, bisa menjelaskan dari mana. Jadi ini dari Panjalu. Panjalu salah satu wilayah di Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Kabupaten Tasik, Kuningan dan sebagainya. Inilah yang disebut kujang panca kumala. Panca itu 5, kumala itu emas. Ini bolongnya ada 5. Nih, lihat pemirsa. Jadi kujang itu ada yang bolongnya 3 di sini, ada 3 di sini, yang 4-nya di sini, ada 4 di sini, ada yang 5-nya di sini. Ini mengandung filosofi tertentu, tapi maaf, saya tidak menceritakan filosofi tersebut, nanti mungkin di episode lain. Inilah yang disebut kujang pancakumala. Jadi nilai filosofinya saya nggak bahas. Di sini ciri khas ada lapat-lapat tertentu, nggak usah saya bacakan. Ini juga ada ringnya di sini, ada penyambung antara perah dengan intinya. Nah, kujang pancakumala ini termasuk bukan senjata, tidak dipakai untuk berperang, tapi hanya dipakai gegeden zaman harita gitu kan, dalam acara kenegaraan dan sebagainya, ada ulang tahun, ada hajat-hajat pernikahan, lingkungan negara dan sebagainya. Jadi ini ageman, tidak dipakai untuk berperang. Itu. Jadi sekali lagi, ini kujang pancakumala, disebut pancakumala perlambang. Ada 5 bolongnya di sini. Biasanya kalau nggak di sini, bolong kelima di sini, atau 4 di sini, atau 3 di sini, keempat di sini. Itu semuanya mengandung rahasia, ada filosofi tertentu, ada arti tertentu, ada makna tertentu. Tapi sekali lagi, saya tidak membahas masalah nilai klinik, nilai mistis masalah benda-benda ini, hanya mengapresiatif tentang nilai seninya, bahwa inilah hasil orang-orang yang berbudi, hasil orang-orang yang berakal. Kesimpulannya, ternyata nenek moyang kita yang hidup beberapa ratus tahun ke belakang, yang hidup berapa ribu tahun ke belakang, sudah mengenal yang namanya seni, sudah mengenal yang namanya budaya. Inilah hasil karya-karya yang luar biasa, hanya dengan peralatan sederhana. Inilah mungkin saya sederhana, kami bahas tentang peninggalan-peninggalan leluhur kita, peninggalan nenek-nenek moyang kita. Cuma tadi saya berkali menceritakan, lepas segalanya, tidak menceritakan masalah mistisnya, hanya nilai seninya yang luar biasa. Inilah kenyataannya ini. Ke pemirsa channel Haris Ma'arif, saya tidak menuntut kepercayaan, silahkan dikembalikan ke diri Anda masing-masing. Cuma kenyataannya ini saya tidak ada rekayasa, nyatanya begini. Inilah mungkin yang terakhir, bukan saya tidak ingin membahas yang lainnya, cuma durasinya, waktunya terbatas. Itulah yang kita bisa persembahkan, mudah-mudahan jadi edukasi, jadi pembelajaran. Jadi Anda tahu, asal tidak tahu, oh inilah peninggalan-peninggalan sejarah nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita yang sudah mengenal seni, yang sudah beradab walaupun dalam kesadaran. Itulah yang kami bahas. Cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunyere pegat simpai, paturai patepanggai. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu di episode lain. Tetap setia di channel Haris Ma'arif. Sejahtera buat semuanya.